saat apa dan apa momennya? Makanya saya bilang, kalau tobat terorisme itu, aksi terorisme itu tobatnya kalau udah masuk penjara. Gitu. Kalau belum, Gitu ya. susah. Kalau sudah terpapar paham radikalisme, apalagi tinggal tunggu aja aksi terorisme. Kalau tidak, ya dia terus berpaham radikalisme. Jadi ketika sudah masuk baru lagi ya sudah jadi gelar terorisme. Cuman waktu sebelum ketangkap memang bukan cuma memang nggak terlarang, dia bawa yang panjang, dia bawa yang pendek. Ibu nampak gitu? Nampak, saya bilang bang apa ini, berapa beli? 20 juta. Senang juga Pak kan, 20 juta kalau untuk dapur kan bayar. Tapi beda dari 20 juta, agak dari 20 juta. Diambil kursi, naikkan tempat tidur, ditaruh di atas. Kita kan nggak bisa cakap lagi saya, mau saya larang tak larang. Ya, bantilas itu kan gitu kan, orang Medan kan gitu, bantilas itu. Suka orang itu. Suka orang, ya kan? Karena Ratu dari gini ya, bisa membawakan staf-stafnya nanti dia ke surga ya kan. Jadi menangkalnya sekarang seperti itu Bu ya, atau ada trik lain untuk menangkal Saya rasa kalau ya seperti saya bilang tadi, dia belajar jangan kepada satu guru, berilmu, mengaji, ikut taklim, tahsin, jangan sama satu guru. Jadi banyak ya, lagu kiroah juga banyak kan gitu. Ya, supaya luas cara berpikirnya, ikuti pengajian Muhammadiyah NU kan gitu. Jangan terkotak-kotak, jadi bisa menerima paham. Kalau Bang Rizky melihat dari mungkin masih milenial ya, kalau dari milenial generasi apa gimana untuk menangkal itu? Mungkin tadi kan Bu, tapi mungkin kan masih zamannya berbeda dengan zaman Bang. Terus sekarang ini ya, karena untuk anak muda sekarang kan lebih mengenal mungkin di apa maksud ini milenial itu ya. Harus kalau dulu kita di lapas itu ada namanya Bapak Asuh. Bapak Asuh itu fungsinya kita berapa orang nanti semua urusan di dalam lapas itu sama bapaknya aja kan gitu loh. Kita misalkan minta titip apa itu sama bapak ini, satu orang aja. Jadi semua yang terjadi sama kita ngadunya ke bapak ini gitu loh, apa yang terjadi. Jadi bapak ini tahu betul kita tuh gimana. Nah harusnya saya pikir itu juga perlu juga untuk saat ini untuk anak muda itu. Karena saya pikir hampir mayoritas anak-anak yang kita bilang terpapar itu tadi, mereka kurang sosok yang memperhatikan. Gak ada yang memperhatikan, akhirnya mereka cari perhatian ke tempat lain, cari sosok yang bisa lebih memperhatikan mereka, menurut mereka gitu kan. Padahal ya dua aja kemungkinannya. Kalau yang mereka nilai itu bisa memperhatikan orang yang benar, ya benarlah jadinya gitu loh. Kalau yang memperhatikan mereka itu ternyata orang yang punya ambisi atau punya tendensi, ya mereka pasti akan suruh ngikutin tendensi dan ambisi orang yang memperhatikan dia tadi. Jadi perlu ada gerakan itu untuk menaungi anak muda atau sekedar apa namanya, anak-anaknya kan nunggu nggak tahu mana yang memang apa tadi yang tidak punya ambisi sama yang punya ambisi. Itu maksudnya kan dia nggak tahu nih, orang dulu macam SMP dulu kan nggak, untung aja kita nggak ngajar kita itu orang yang baik misalnya kan kita nggak tahu. Itu perlunya orang tua di situ Bang, orang tua ya. Perlunya kita dekat sama anak kita sebenarnya. Atau kalau kita sebagai abang, kita perlu dekat sama adik kita. Apa yang terjadi dengan dia setiap hari, atau dia jadi siapa, apa yang terjadi sama dia, itu perlu dikembangkan lagi gitu loh, hal-hal seperti itu. Jadi saya perhatikan memang rata-rata orang yang terpapar itu orang yang nggak dapat perhatian, mereka cari perhatian ke tempat lain. Jadi ditambah lagi pendidikannya juga mungkin kurang, sehingga dia filternya nggak terlalu teliti. Jadi kira dia benar aja ujiannya itu di keluarga. Bagaimana orang tua ke anak sama kakak adik gitu ya. Kalau mereka yang sudah bergabung di
organisasi kan banyak komunitas ini itu jadi sasaran atau mereka sudah aman di situ? Karena komunitas A, B, C sekarang banyak nih kan. Mereka sudah aman di situ atau ini jadi sasaran? Sasarannya maksudnya? Ya untuk diajak ke jaringan. Kalau dia berkelompok, saya pikir susah. Ya namanya kelompok kan mereka punya banyak suara dan kita pasti susah nyatukan suara supaya mereka setuju dengan kita itu pasti susah. Satu-satu ya, biasanya satu-satu. Mesti satu-satu. Satu-satu. Pendekatan bersama aja. Dan kalau sudah satu-satu dan sudah bergabung di dalam naungan rekrutmen tadi, itu untuk keluar itu sulit. Itu udah dianggap pengkhianat. Maksudnya kalau sulit, kalau dikejar itu? Oh iya, ukurannya tembak mati. Wah. Karena kenapa begitu? Saya kan sering ngobrol sama Asep Gunawan ya. Dia kelompok sama Adi Project dan lain-lain dan kawan-kawannya. Pada waktu aksi perampokan Bank BRI mereka kan dapat uang. Yang satu keluar. Itu keluar, sudah keluar dia menghilang. Itu saya ingat Asep Gunawan waktu itu masih di rumah saya. Dia keluar, dia bawa senjata yang panjang, ditaruh di resleting yang tempat raket. Dia bawa raket, pakai baju raket, pakai baju tenis ya. Orang mana nyangka dia itu teroris? Karena penampilannya nggak berjenggot, nggak celana cingkrang. Ya kayak Bang Rizky lah, good looking gitu ya. Iya. Jadi nggak selalu ditempelkan bahwasanya yang teroris itu bercelana cingkrang, tapi setelah masuk penjara cingkrang semua lagi. Waktu sebelumnya dia mengelabui dengan nggak nyangka. Nanti saya tanya, dia bercerita sama saya, justru bukan bercerita sama suami saya dia. Makanya suami saya waktu ada kejadian dan sekarang dicerita, dulu Bang Asep begini cerita sama saya. Oh iya, kata dia. Dia kan ngobrol agak segan sama suami saya agak segan. Karena mungkin dia waktu gurunya lah. Kalau saya orangnya lebih kalau rasa ingin tahu saya tanya. Dia cerita begini. Dia bawa, dia bilang mau ngejar. Jadi kalau dapat mau diapain habis lagu. Itu ngejarnya karena dia lari bawa body mah atau emang lari dari lingkungan hanya karena lingkungan dari ini? Semua. Nah, dia lari dari dia kejar. Jadi kalau dia masih bergabung dia tidak. Dia kategori dianggap sudah berkhianat. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau udah gabung sana udah kayak ini ya, apa namanya, giling-giling itu ya? Iya. Oh dikejar. Iya. Jadi resikonya juga. Makanya di sasaran gitu ya. Jadi yang lari tadi udah dikejar Densus, dikejar teroris. Jadi double. Tapi yang lucunya dia nggak dapat. Dia nggak dapat. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Terakhir dapat di penjara beberapa saat, kemudian dia meninggal. Kenapa keluar dari situ harus nggak boleh keluar? Harus dikejar terus? Ya mungkin dianggap banyak informasi harus nanti bisa kemana-mana. Tidak. Bukan karena informasi, bukan karena apa. Karena itu kan dianggap sudah lari dari kesepakatan mungkin Unima, kesepakatan dan lain-lain ya. Kita nggak tahu pada waktu mendapat perjanjiannya apa kan begitu. Jadi nggak usah lah masuk ke dalam lingkungan. Nggak usah masuk lah Bu. Dan jangan coba-coba. Jadi kalau ibu masuk itu sukanya ada nggak? Sukanya di dalam itu. Iya. Justru saya nggak ada suka ya. Jadi nggak usah masuk ya. Buka semua ya. Tapi kok betah? Dia bukan betah ya. Kita sudah dalam ikatan kita berkembang. Jiwa saya berkembang, hidup saya berkembang. Kalau Pak Rizky ditanya sukanya ya sudah bilang dia suka orang di dalam. Iya, dukanya yang lebih banyak. Dukanya lebih banyak. Jadi Merasa dikerangkeng gitu ya, tidak bebas atau gimana? Kalau tidak bebas, justru kebebasan itu pilihan saya. Saya memang nggak mau bebas. Saya mau ya udah seperti ini. Jadi ibu keluar bebas dari apa namanya doktrin seperti itu. Artinya sudah nggak mau lagi lah seperti itu. Itu saat kapan dan apa momennya? Makanya saya bilang, kalau tobat terorisme itu, aksi terorisme itu tobatnya kalau udah masuk penjara. Gitu. Kalau belum, Gitu ya. susah. Kalau sudah terpapar paham radikalisme, apalagi tinggal tunggu aja aksi terorisme. Kalau tidak, ya dia terus berpaham radikalisme.
Jadi ketika sudah masuk baru baru lagi ya sadar. sudah jadi gelar terorisme, Nah, penjara, mungkin dia di situ. sadarnya karena di penjara atau di dalam itu di rehab. Ya. Jadi Pemikiran. kesadarannya itu pada waktu dia berjauhan dengan pasangan, Wah, ya. berjauhan dengan Terasa anak, Luar biasa. itu lagi yang membuat, karena diri saya seperti itu. Berjauhan dengan suami. Iya, Wah. Bapak, dampaknya itu saya rasakan luar biasa. Berarti cinta kali nih Bu sama Ustaz ini Bang Ustaz. Bang Ustaz. Dia yang cinta kali. Oh, itu kan cinta. Cinta kali. Kalau nggak cinta. Nanti kita kelapa, Pak. Cinta tidak apa-apa ya kan. Jadi setelah masuk penjara bisa dengan keluarga, anak, suami baru situ sadar. Saya masuk penjara cuma 6 hari. Hmm. Itu pun seharusnya 7 hari. Deliknya apa Ibu masuk penjara? Ya kan Provokasi. di undang-undang terorisme, Iya. kalau diindikasi terlibat kan dia diperiksa dulu 7 kali 24 jam. Iya. Yang lucunya saya waktu di Polres Tanjung Balai kan seharusnya 7 hari. Iya. Jadi 6 hari Satpam nyuruh saya pulang. Telepon dari Jakarta, mana istri Pak Gojali itu katanya. Hmm. Udah pulang, ini baru 6 hari. Saya udah pulang, cepet. Dijemput lah saya lagi. Nggak tahu ya orang tuh dari merepet aja. Pulang lah. Dijemput lagi sampai saya pikir cemana kan gitu kan. Ya udah 1 hari besok ibu baru pulang. Ya udah besok saya pulang. Jadi momen itulah ibu akhirnya sadar. Belum. Saya lama sadarnya duluan dia. Duluan dia sadarnya. Oh, Bisa saya katakan saya sempat benci sama dia. wih. Karena sadar duluan. Bukan, Sekarang. efek itu saya yang rasakan. Dulu pernah saya larang, tapi tak terlarang. Kan begitu. Setelah efek itu sudah terjadi. Ditinggalkan nyawa gitu ya kan? Dia tahu Iya. awak tinggalkannya gitu. Bukan, dia kan sudah pergi ke Jakarta. Nah, Saya tidak ada komunikasi lagi sama dia. Tiba-tiba saya ditelepon dari Jakarta, Ibu, jenguklah Bapak. Ngapain jenguk dia? Udah jalan. Dia sudah jalannya, sudah dipilih jalannya. Ya, inilah dia. Surga dia udah dirasakan yang di sana. Saya bilang, udah sama, udah masing-masing. Bukan berarti berpisah ya. Artinya jalanilah yang sudah dipilih. Nah, terus udah oke, kemudian telepon lagi, dibujuk saya suruh ke Jakarta karena dia minta dijemput rupanya. Saya waktu itu dance itu saya bentak-bentak aja. Saya bentak-bentak aja. Sabar, makanya saya bilang sabar kali lah. Nanti kalau dia nelpon, Ibu, anak-anak sehat katanya. Luluh hatinya. Ya kan? Kita jauh dari sini, anak-anak sehat, alhamdulillah sehat. Sering dia nelpon saya nanya anak-anak sehat, Bapak nanti mau nelpon. Itu yang dulu kan. Nah, walaupun saya sampai Makobrimob saya nggak mau lagi. Saya sampai masuk ke Makobrimob itu saya nggak mau di Makobrimob itu. Itu ada kisah tersendiri lah itu. Jadi ibu Ustaz dulu lah yang akhirnya kembali ke pangkuan Indonesia Raya ini. Iya. Baru ibu. Iya. Bukan diajak Pak Ustaz kan? Maksudnya? Ya udahlah kita kembali ke pangkuan Pertiwi, nggak dia jauh Enggak seperti itu. Enggaknya ayo sama-sama lah kita kembali nggak teroris lagi. Itu sudah saya ajak dulu. Enggak Ustaz. Oh udah Sudah saya ajak jangan begitu. Islam itu kalau perang jelas siapa musuh siapa kawan. Itu pernah saya bilang. Terakhir Ustaz yang baik, ibu nggak mau belum? Saya marah sama dia karena efek yang dia lakukan, dampaknya kepada perempuan itu luar biasa. Iya. Tapi sekarang sudah bersama lagi kan Bu, Iya. sama ya kan, udah bahagia, nggak di sana sini lagi kan? Dia udah sadar ada bidadari dapat ibu aja, Iya. nggak repot tiap hari pun jelas bidadarinya ya gitu ya. Saya di rumah nggak cuma merepet ya, nggak masalah. Kalau sekarang Bu, yang Ibu lakukan apa ya? Kampanye untuk kontra teroris ini apa sekarang yang dilakukan? Saya nggak ada sih melakukan apa-apa. Maksudnya melakukan khusus Iya, untuk sosialisasi nggak ada. Nggak ada. Saya cuma bergerak sekolah. Saya di sini kan sekarang ini ngurus sekolah aja, ngurus pendidikan. Mungkin disitulah Iya. supaya terpapar mereka lebih jadi kontrol itu ya. Kalau anak-anak nggak mudah terpapar. Anak-anak Anak-anak itu tidak
SMP. Iya. Kalau zaman sekarang ya, entah zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak mudah karena anak-anak sekarang ini lebih pada gadget ini lebih menarik daripada. Iya. Kita justru sekarang ini mengajarkan untuk dia tidak terlalu sering Bukan gadget yang tidak bermanfaat. Iya. Itu juga ya. Tapi kan informasi Moleski di gadget itu banyak juga kan? Camping propaganda. Iya. Mungkin anak-anak nggak langsung dapat itu, nggak dapat lingkarannya itu. Nggak mungkin tiba-tiba anak-anak cobalah cari tentang ISIS nggak mungkin. Cari tentang artis, tentang media, tentang game gitu. Zaman sekarang gitu ya deh. Iya, anak-anak iseng nggak ada, ISIS terorisnya nggak mungkin. Justru sekarang kita harus mensosialisasikan moral yang negatif. Narkoba itu lebih. Tapi dengan ISIS yang pernah kemarin jadi trending topik lah gitu, itu enggak, anak milenial itu enggak mencari. Jadi heboh kan, jadi informasi itu jadi penting bagi mereka. Iya. Bukan ingin masuk jadinya. Bukan ya dia tidak tertarik karena. Hanya tahu saja atau hanya tahu terus hanya masuk. Ketika ISIS itu trending topik dulu itu. Pengen masuk. Jadi memang propaganda ISIS ini levelnya udah berbeda sama pengajian kita yang bilang. Kalau kita mungkin bisa menjelaskan atau pengajian yang kita lakukan di sekolah itu masih tahap cerita-cerita bahwa perempuan yang berzina atau laki-laki yang berzina dirajam. Kita masih cerita-cerita aja nih, orang masih membayang-bayangkan rajam itu kayak gini, pelaku homoseksual dilempar di gunung. Nah ISIS itu memvisualisasikan itu. Itu yang membuat tertarik. Kamu udah menerapkan yang kalian pahami gitu. Cakap-cakap aja. Cakap-cakap. Kami udah mempraktekannya di sana. Kami hancurkan pabrik minuman keras, kami hancurkan pabrik TV, kami hancurkan pabrik rokok. Ini bukti kami menerapkan Islam. Jadi orang yang memang Giro Islam ini Senang lah. ya senang kali bang. Inilah Islam yang betul gitu. Itu hanya casing aja. Propaganda. Menurut saya juga update berita tentang apa ISIS itu. Sampai satu ketika ada nasihat yang masuk ke saya, ya saya stop akhirnya. Jadi ketika sudah Islam itu bagus benar mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Begitu dia masuk ke dalam dia nggak curiga juga. Nggak bisa Nggak curiga. Ternyata nggak seperti yang di luar gitu. Ketika dia masuk kita nggak ngerti. Kalau pengalaman pribadi nggak ngerti. Cuma dari beberapa orang yang udah keluar, ya curiga mereka. Setelah banyak kok beda gitu ya. Banyak terjadi kecurangan lah di situ. Ya walaupun nggak semua fraksi, cuman ada beberapa fraksi yang memang tujuannya cari duit semua. Jadi udah macam-macamnya di situ. Jadi sebenarnya waktu teroris zaman Ibu dan Bang ini sama ISIS itu berafiliasi. Dipaksa atau berafiliasi? Dipaksa. Karena Islam yang kita pahami itu memang harus satu, akhirnya Pak, nggak boleh banyak. Harus satu. Jadi ketika di Suriah udah memproklamirkan diri sebagai khalifah, sampai ke sana. semua harus bayar ke situ. Dipaksa untuk bayar. Kalau enggak, ya nggak sah Islam ya. Iya, kalau orang Islam mati, ini berlaku untuk semua Islam ya bang. Mati sementara nggak ada bayar di lehernya, mati kafir. Cuma masalahnya, itu kan saat itu tuh hadis itu betul-betul saya pegang gitu loh. Makanya kita semua harus bayar ke khalifah. Saat itu saya pikirnya gitu. Rupanya konteksnya nggak seperti itu gitu loh. Ini yang saya maksud tempo hari itu saya bilang melihat sesuatu itu jangan dari satu sudut pandang. Jadi hadis itu punya sebab kenapa dia seperti itu Nabi ngomongnya gitu kan sebabnya. Termasuk ayat juga kan ada asbabun nuzul. Jadi itu yang mungkin nggak disampaikan sama orang yang belajar yang hari ini terpapar gitu. Jadi dia menerimanya cuma dari sisi bahwa kalau kalian mati nggak ada bayat kalian kafir. Sampai situ aja yang mereka pahami gitu. Tapi kenapa hadis itu bisa diucapkan oleh Nabi, mereka nggak membahas itu. Jadinya kan radikal, jadinya keras. Jadi itulah buat abang kemarin tuh akhirnya ini nggak benar tinggalkan itu semua. Ya, ternyata ada keanehan. Awalnya nampak lurus sesuai dengan agama yang kita pelajari. Ternyata di dalamnya udah enggak benar lagi. Disitulah abang tuh tinggalkan. Tapi sudah di dalam penjara
Udah. Sebelum di dalam juga saya udah banyak lihat juga. Cuman nggak seterang di dalam penjara gitu. Di dalam penjara ini saya ketemu orang-orang yang memang tadinya saya kagumi sebagai ustadz gitu kan. Namanya indah, terdengar, ketemu di penjara lu ininya orangnya. Maksudnya ngapain jadi penjara? Kenapa? Maksudnya Ya adalah melakukan sesuatu yang saya anggap udah nggak benar lagi. nggak pantas ini ustadz. Itu dulu satu paham, satu gerakan. Saya mendukung apa? Mengidolakan. Fans berat. Beratnya karena memang sama pemikirannya ya. Itu sama-sama di penjara. Nampak benar kelakuannya. Kalau dulu kan kayak gini lah, kayak kita ngelihat misalkan siapa Ahmad Dhani atau siapa, bagus ya orangnya gitu loh. Tapi kalau kita udah hidup bareng sama dia, Seharian sama dan bukan setahun 2 tahun, ya kan tahu banyak bang. Iya. Apa kapan dia ngorok, kapan dia kan tahu semua gitu loh. Jadi ya tak seindah yang kita bayangkan ya. sampai pada kesimpulan ternyata gini yang dikagumi orang-orang itu, gitu loh. Nggak pantas dikagumi. Tanya paten-paten kali itu. Nggak apa kali tuh. abang dulu kurus ya. Sekarang tuh apa sejahtera sekarang Lagi nyamar gitu. Biar dikenalin. Dulu ada yang ngurus, sekarang udah ada yang ngurus bidadari. Udah ada bidadarinya, nanti kepala bidadarinya, ya kan? Waktu di Poso apa aja bang aktivitas bang? Ikut apa juga? Jualan somai. Tinggal semuanya dapat 1 miliar, ya kan? Akhirnya juga 2 miliar, ya kan? Biasa lah bang. Biasa. Dulu majalah Sabili tuh bang buat. Iya. Iya majalah Sabili. Sabili. Nah, video-videonya tuh. Video CD-nya. Majalah Sabili. Iya, Sabili. Iya. Sekarang nggak ada lagi. Tahun 2000, tahun 2001, 2098. 98, 99, 2000. Ada Intilak. Berarti yang populer Sabili. Sabili, iya. Itu Jadi barang bukti tuh kalau kalau megang itu Jadi baru. jadi barang bukti tuh. Itu punya Sabili banyak teroris. Betul, Bang. Kenapa aku pernah juga sering baca Sabili, kenapa? Apa ya, mewakili suara anak-anak muda saat Iya, itu betul. gitu yang Itu bang, abang baca Sabili aja abang bisa ngomong kayak gitu gitu kan? Iya. Apalagi bang lihat video Dan Isis. apa namanya gaya Islam kita ada membaca itu makin naik. Apalagi abang lihat video Isis. Wah, aku nggak pernah nonton ISIS. Syukurlah. Jadi apa yang kita bayangkan, kita kan kalau membaca ini kan sekedar membayangkan jatuhnya gitu. Iya. Cuma terbayang-bayang, oh Islam tuh harusnya kayak gini. Nah ketika ada yang mempraktekkan itu, kita jadi wah inilah yang benar gitu loh. Mereka inilah yang Kan ada video ISIS yang ditebaskan kepala yang pahat gitu kan. Iya. Itu aja yang ISIS yang gitu. di TV kan. Mereka bang punya banyak media channel untuk kita download video rilisan mereka. Itu jadi sampai sekarang masih Update ya. update lah. Jadi enggak, artinya sistem masih tetap Udah hilang sekarang. ada ya. Jadi udah lebih agak sejuk lah Indonesia nih Bang. Kalau menurut Boleh, Abang, boleh. boleh setuju ya. Alhamdulillah berarti pemerintah berhasil lah ya. Berhasil. Ah, gitu. Kawan saya nggak kayak Top Bang boleh gitu. Ya, jadi panjang ceritanya. Panjang. Ya, kan? Jadi kalau terus kan Ini udah hampir 1 jam ya. juga. Iya, sedap. 1 jam setengah. Main banyak. Oke, nanti podcast khusus tentang ya. Tapi saya kajian dengan Niko. Nanti hasilnya kita kasih masakannya ya. Seru soalnya. Ya, karena ada dia agak takut juga. Iya, iya. Nanti dibilangnya gini, itu tadi dibilang. Tapi Ustaz Mujali kan kemarin ya waktu kita wawancara kan di sini ada panggilan. Oh saya di luar kelas, di rumah udah berkali saya. Iya, Iya. memang iya. Wah, benar. Iya. Bukan Bisa- kita langsung di sini. Tidak. Enggak. Saya bilang hampir 20 tahun lebih saya berumah tangga sama dia itu nggak pernah marah. Kurasa bukan Ustaz Lembur. Kan makanya bukan memberikan dia terpaksa. Enggak, ini kurasa. Tidak pernah, dia bilang dia tidak pernah marah. Karena ibu udah marah dua. Bisa jadi ya, bisa jadi Marah ya. ini dia udah tahu ya. Tidak pernah marah. Aku udah diam aja gitu. Mungkin enggak boleh. Bisa jadi ya Pak ya. Iya. kalah marah. Memang iya lembut ya, Mbak ya. Iya.
nggak segarang ketika megang ini kan? Enggak. Oh enggak ya. Orang terus. Cuman waktu sebelum ketangkap, memang bukan cuma memang nggak terlarang. Dia bawa yang panjang, dia bawa yang pendek. Ibu nampak gitu? Nampak. Saya bilang, Bang, apa ini? Berapa beli? 20 juta. Senang juga lo kan, 20 juta kalau untuk dapur kan bayar. Tapi beda dari 20 juta. Ada jadi 20 juta. Diambil kursi, naikkan tempat tidur, ditaruh di atas. Kita kan Iya perempuan. nggak bisa cakap lagi saya. Mau saya larang, tak larang. Ya, bantilas itu kan gitu kan, orang Medan kan gitu. Bantilas itu. Suka orang itu. Suka orang, ya kan? Sampai saya mau pindah rumah. Bang, kalau inilah abang kayak ini. Caranya, cara berdakwahnya gitu. Bukan, dia cara berdakwahnya keras. Nah. Di taklim, di Tanjung Balai itu keras. Di garisnya itu saya bilang aduh. Saya udah aduh. Pulang saya. Dia kan taklim banyak. Makanya di Tanjung Balai itu masih banyak paham radikalisme itu dari dia. ini dari hal jadi ada sebenarnya itu. Yang ditembak ya bekas dulu orang kerja saya. Di waktu itu saya buka bekam rupiah. Dan itu yang ketangkep juga bekas tukang becak anak saya. Jadi Sebenarnya itu semua itu ngaji sama dia. jadi ustadznya di suami ibu di Jubur Rawat Tanjung Balai itu dikenal banyak orang ya. Dikenal banyak orang, justru orang nggak kenal yang mana istrinya. Karena saya waktu masa dulu yang datang ke pengajian itu bercadar, itu bukan dia undang, dia nggak ada merekrut. Kalau dulu saya merekrutkan, dia nggak merekrut. Nanti nelfon, Ustadz jangan mulai pengajian ya. Saya masih di sini, tolonglah Ustadz. Cukup menarik sekali pengajian yang menurut mereka, ya kan? Kalau saya kan udah sering berdialog, saya datang. Tapi orang tuh nggak tahu saya istri Ustadz Ghazali. Kenapa? Karena kerudung saya warna-warni, baju saya warna-warni. Di penyamaran juga. Bukan, itu memang saya nggak seperti mungkin kalau yang akhwat-akhwat lain kan berpakaian seperti itu. Bercadar. Kalau saya kan nggak. Sampai dibilang istri Ustadz Ghazali sesat. Kenapa? Muridnya pakai cadar kan di sini. Iya, ya kan? Di garisnya itu pengajian itu Islam kafir. Pulang saya, karena pasti panjang ini, panjang udah ngarahnya pasti ke arah radikal, ya kan? Udah pulang daripada saya sakit perut pak. Sekarang nggak mengajarkan itu lagi. Nggak, artinya nggak mengajarkan, nggak usah lah kita pakai NKRI aja, udah nggak usah teroris, nggak ada, nggak dulu. Nggak, sekarang nggak ada pengajian lagi. Oh berarti, tapi masih kenal Ustaz. Orang mereka kenal Ustaz Ghazali, kalau disebutkan di sana masih lah ya. Oh masih lah. Bisa di balik kota Ustaz. Salah ke satu Bisa di balik kota. Tapi yang lucunya yang banyak mendengar itu kawan dia juga aparat, ada namanya Pak Roni itu aparat juga. Dulu ya, Iya, zaman dulu. ya, masih belum. Tapi mereka tidak mencurigai karena kan suami saya tidak melakukan aksi apa-apa. Tapi di situ, di luar dia mainnya lain. Iya. Jadi dia ke Medan, ke Belawan, kemana? Itulah kawannya. Iya. Nanti pulang ya orang tidak curiga. Tapi saya kan tahu. Ya, Tapi di Grebek itu Tanjung Balai. Iya. Di Grebek Tanjung Balai. Ustaz kira waktu itu dia udah juga dari gitu. Banyak kawan yang meninggal dia enggak. Ya banyak. Ya enggak kalau dibilang kalau menyangka ya saya tinggal tunggu waktu saya. Udah saya sudah punya feeling. Apalagi mungkin ya ada Intel ya. Saya curiga itu Intel yang datang ke rumah saya nawari ambal, tapi yang jualnya cukup ke rumah saya, habis itu dia naik kereta. Terus kemudian ada orang lewat di depan rumah saya. Dia suami saya kan betul di kursi, betul di tempat tidur, terus nanya, Bu, rumah Pak Ghazali mana? Ini, lari dia, itu rumah Ghazali. Saya bilang, Bang, keluar tuh. Saya bilang, sudah bilang, tapi dia nggak takut. Semangat mau nyari bidadari. Saya yang takut, saya bukan takut lah. Iya. Ada dampaknya di keluarga. Pasti. Saya sudah membayangkan itu sehingga saya bilang sama dia, sampai di rumah. Saya bilang, nanti kok ketangkep kalian. Jadi waktu itu suami ibu Ustaz Ghazali itu ceramah terbuka, jauh terbuka. Terbuka. Taklim akbar. Iya. Cerita
garis. Iya, di garisnya tuh. Keren juga dia. Senang. Makanya saya bilang cukup berani. Wah. Biasanya kan saya bilang nggak bisa. Harus radikal juga gitu. Dia harus, kalau dulu ya tersembunyi, nggak bisa merah. Nanti datang kawannya kakek-kakek datang, sering-sering datang ke rumah saya. Ustaz, pasang aku bunuh diri. Ingat? Kakek itu 70 dulu. Usia dia mungkin dia sering dengar pengajian kan. Oh, juga bidadari juga. Saya sampai saya bilang kan, ada lagi dia bercerita di teras, dia murid lah kategori murid suami saya, mau ngebom Pentagon. Dia bilang, kita ngebom Pentagon segala macam. Saya lagi jemur kain karena kita geram ya, karena di depan itu kan non muslim, kita kan nggak boleh kan gitu. Pak, Bapak tahu peta Amerika? Enggak katanya. Udah Pak, bos Bapak cerita peta Bapak di sini. Masih. Bapak bilang oke aja. Tidak ada tetangga itu kan kembali. Dia mau ngomong mas. Artinya saya ambil semangatnya iya. itu ya. Saya bilang kalau doktrin suami saya berhasil. Hmm. Saya bilang aduh. Kalau kita kan doktrin pelan-pelan kan, masih ada perasaan awak sikit kan. Tabik akbar bisa doktrin ya. Doktrin. Iya, iya. Biasa itu biasa kan pelan-pelan seperti satu tarik-tarik. Iya. Iya. Biasa Bu itu Bu. Sehingga yang dari Medan termasuk yang anak buah Ustaz Asari ya. Aduh, sampai ke situ. Kemarin Ustaz Rajawi nggak cerita kayak ini dia. Masih malu-malu cerita. Iya. Oke. Oke, Bang. Luar biasa ini. Pokoknya sikap itu panggil lah ini. Siap. Banyak lebar. Jadi terakhir lah ini Bu sama Abang, pesan-pesan untuk netizen ini supaya jangan kenalah ini terpapar atau masuk ke dalam jaringan terorisme ini. Kalau saya sih belajar agama itu jangan setengah-setengah. Kemudian jangan mengkultuskan individu. Kemudian selalu berdoa lah. Ya, karena itu paham itu Allah membolak-balikan hati. Ya, paham itu sangat membahayakan. Bukan keluarga tapi masyarakat itu membahayakan sekali. Paham. Kalau dari Bang Rizky Bang, mungkin kan pesan-pesan pada netizen nih supaya jangan terbawa masuk dalam jaringan teroris nih, khususnya anak-anak kawan-kawan milenial, generasi Z. Kalau untuk anak-anak muda saya pikir lebih banyak baca lah, jangan banyak melihat. Karena sekarang itu informasi udah sangat mudah. Kita mau baca apa aja gampang, kita mau mendengar fatwa dari ustaz manapun mudah sekarang ini. Jadi orang yang sedikit membaca, apalagi memang sengaja membatasi diri untuk membaca, itu memang lebih gampang dia terprovokasi. Itulah yang akhirnya muncul taklid dan memutuskan bahwa cuma bukunya yang betul, cuma ustadz ini aja, saya ini aja yang betul. Padahal buku atau tandingannya dari kitab yang kita pahami itu banyak sekali. Kita harus wajib Komparasi diri, mengkomparasikan itu. Oke John, sudah ini kan banyak sekali cerita nih. Masukan-masukan khususnya untuk sendiri ya kan. Orang dengan netizen mudah-mudahan bisa jangan banyak lagi lah atau nggak ada lah yang terpapar lagi masuk ke jaringan teroris ini. Mudah-mudahan ya, amin ya. Ini jelang akhir tahun. Biasanya banyak bentuk ini kan, udah nggak ada lagi ya. Baik, Bu Kartini, Bang Rizky, ada lagi mau disampaikan? Cukup ya, terima kasih ya. Kita akhiri dan saya coba simpulkan tadi. Yang pertama itu jangan kita berguru kepada satu guru ya, karena itu akan nanti efeknya memputuskan Dan taklid buta. Yang kedua, perbanyak lagi membaca ya. Jangan satu sumber aja, karena satu buku itu ternyata ada komparasi yang lain kan. Dan yang ketiga saya bilang tadi, kita selalu berkumpul Bang ya, dengan keluarga agar selalu mendapat perhatian dari keluarga ya. Baik teman-teman Medan Podcast, inilah podcast kita kali ini tentang menangkal gerakan terorisme atau radikalisme di kalangan perempuan yang sekarang kita tidak bisa memprediksi ya aksi-aksi
itu di mana terjadi, di Medan sudah beberapa kali terjadi kan, dan kita ingin Indonesia aman, damai. Bersama-sama kita tidak hanya menumpukan pada institusi pihak berwajib, tapi sebagai masyarakat ya Bu ya, Bang Rizky ya. Kita wajib untuk sama-sama menjaga NKRI harga mati. Baik, Bang Rizky, bukan ini kita sama-sama menghadap ke kamera. Kita mau apa nih? NKRI harga mati ya. 1, 2, 3. NKRI harga mati. Horas. Baik, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.